Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Bertambah satu lagi menjadi 3 orang. Seorang wanita dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Lampung Utara karena dicurigai terjangkit virus corona. Sidang korupsi Pemkab Lampung Utara yang melibatkan bupati nonaktif, para saksi sebut identitas anggota DPRD yang ikut bermain proyek. Wisata bendungan buatan seorang warga di Lampung Selatan yang menguntungkan bagi petani padi sekitarnya. Pelaksanaan ujian nasional tingkat SMK di Bandar Lampung Selasa pagi tetap dilaksanakan meski pemerintah pusat telah resmi meliburkan serentak kegiatan belajar mengajar sekolah seluruh jenjang, termasuk kursus pelajaran sekolah. Hari Selasa kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMK. Meski tetap masuk sekolah, namun pihak sekolah menerapkan peraturan ekstra sesuai protokol pencegahan virus corona. Siswa yang menggelar ujian hari ini diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan belajar, termasuk membawa alat tulis sendiri dari rumah. Siswa sebelum dan sesudah melakukan ujian untuk melakukan cuci tangan, dan kita sudah siapkan itu. Kemudian menghindari kontak langsung, bersalaman antara siswa sesama siswa dengan guru. Kemudian yang ketiga itu yang terkait dengan menggunakan alat tulis masing-masing, jadi tidak bergantian. Dinas Pendidikan Lampung mengklaim pelaksanaan UNBK tingkat SMK tetap dilanjutkan karena kebijakan pemerintah pusat meliburkan 14 hari untuk seluruh aktivitas belajar sekolah sejak hari Senin kemarin sudah terlanjur bertepatan dengan hari pertama pelaksanaan UNBK. Siswa yang melaksanakan UNBK tetap berjalan sampai hari terakhir, hari Kamis besok, dan baru mereka diliburkan. Oleh karenanya, momen ini kami akan mempergunakan bahwa setelah selesai ujian SMK tanggal 20 Maret, kita akan mengeluarkan suatu kebijakan untuk melakukan proses pembelajaran di rumah bagi anak-anak kelas 10 dan 11. Dikarenakan SMA ujian tanggal 30 sampai 2 April, maka selama 14 hari jam sekolah, ini akan kami lakukan libur 20 Maret sampai 4 April 2020. Seperti diketahui, pemerintah telah resmi meliburkan sekolah seluruh jenjang selama 14 hari yang dimulai sejak tanggal 16 sampai 28 Maret besok. Libur itu terkait upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan virus corona di Indonesia saat ini yang sudah memakan korban jiwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah resmi meliburkan seluruh kegiatan belajar sekolah termasuk kursus pelajaran sekolah mulai hari Selasa kemarin. Meski demikian, pelayanan publik di Bandar Lampung tetap berjalan normal, termasuk pelayanan pajak di Gedung Pemkot Bandar Lampung. Seperti yang terlihat pada Selasa pagi, Gedung 1 atap Pemkot Bandar Lampung masih ramai dikunjungi ratusan warga. Tujuan mereka bermacam-macam, mulai mengurus administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, mengurus perizinan hingga mendatangi loket pelayanan pajak. Meski tetap berjalan, namun seluruh aktivitas pegawai sesuai protokol pencegahan penyebaran virus novel corona.
Para pegawai yang bertugas dilengkapi dengan menggunakan masker serta disediakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Melayani, karena pajak ini kan income daerah, kas daerah masuk. Kalau kita libur juga, gimana pembiayaan pembangunan kita? Tapi kita akan menyiapkan yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, cuci tangan itu apa istilahnya, yang alkohol itu, paling tidak itu. Sementara itu, untuk warga yang sedang mengalami sakit atau kurang enak badan, diharap tidak mendatangi kantor pelayanan publik di Bandar Lampung. Jika hal urusan tersebut mendesak, diharap bisa diwakilkan kepada anggota keluarganya yang kondisi kesehatannya sedang baik. Kami minta juga pada saatnya warga masyarakat pun berupaya secara optimal meyakinkan dirinya apabila akan mendatangi kantor Dukcapil, pelayanan kami hendaknya betul-betul dalam keadaan yang sehat. Artinya kita tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang sakit dan sebagainya akan menularkan kepada orang lain. Seperti diketahui, sebuah keputusan dengan konsekuensi besar dari pemerintah meliburkan seluruh aktivitas belajar sekolah di seluruh jenjang selama 14 hari saat ini sedang berjalan. Tujuannya untuk memutus penyebaran virus novel corona di Indonesia. Libur 14 hari tersebut, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk berkegiatan di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran rantai virus corona. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sidang kasus korupsi fee proyek di Pemkab Lampung Utara kemarin siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sidang ketiga dengan terdakwa Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ini beragenda mendengarkan keterangan dari 7 orang saksi yang dihadirkan. Pada sidang ini terungkap ada sejumlah nama anggota DPRD yang ikut terlibat dalam permainan proyek di sejumlah dinas di Lampung Utara. Dari keterangan saksi, mereka diantaranya adalah Emil Kartika dari fraksi PKB yang mendapat jatah 2 paket proyek dan sudah menyerahkan uang setoran ke terdakwa senilai 147 juta rupiah. Rahmat Hartodo dari fraksi PDIP yang memiliki 3 paket proyek dan sudah menyetorkan uang 591 juta rupiah. Kemudian Madri Daud dari fraksi Partai Gerindra yang menerima 2 paket pekerjaan proyek dengan setoran 95 juta rupiah. Dan terakhir Ketua Komisi 3 Nurdin Habib dari Partai Gerindra dengan 7 paket proyek dan sudah menyerahkan uang setoran proyek senilai 1,5 miliar rupiah. Kan si Fria juga sudah menyebutkan ada beberapa tadi yang untuk anggota Dewan kan sudah disebutkan untuk Emil Kartika, kemudian Rahmat Hartono, Ketua DPRD, kemudian Madri Daud dan Nurdin Habib. Khusus Nurdin Habib, Fria langsung menerimanya 1,5 M. Itu untuk yang tahun berapa? Itu tahun 2017. Jatah proyek tersebut diduga sebagai nilai tukar ketok palu untuk pengesahan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Lampung Utara. Menurut jaksa, seluruh nama-nama anggota DPRD yang disebut saksi akan segera dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Sidang lanjutan akan digelar pada Senin pekan depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 13 ekor hewan kukang yang sempat menjalani rehabilitasi di kantor BKSDA Lampung Rabu siang sudah dalam kondisi sehat. Belasan kukang yang terdiri dari 6 ekor kukang jantan dan 7 ekor kukang betina itu akan segera dikembalikan ke habitatnya semula di hutan Rana dalam kawasan hutan lindung Batu Tegi, Tanggamus. Penanganan 13 ekor hewan kukang yang juga dikenal sebagai hewan si pemalu ini dilakukan oleh tim gabungan dari BKSDA Wilayah 1 Bogor, BKSDA Jawa Barat, BKSDA Wilayah Lampung Bengkulu, dan Yayasan International Animal Rescue Indonesia. Seluruh kukang ini ditangkap dari habitatnya di hutan Batu Tegi karena harus menjalani karantina kesehatan dan pemulihan perilaku. Setelah tahapan tersebut, kini belasan kukang akan segera dilepas liarkan kembali ke habitatnya semula.
ditemukan di sana, karena selama ini sebelum juga kita sudah lepaskan sekitar 14, hasil kita periksa di Lampung. Kenapa itu kukang yang paling banyak? Biasanya mereka ini kita dapat laporan dari PLN. Karena dia penyebab mati lampu kukang ini. Itu kadang-kadang di kabel listrik mereka ini, kadang-kadang di rumah terapung lampu listrik. Belasan kukang yang dilepas liarkan di dalam hutan konservasi Batu Tegi, Tanggamus merupakan hasil sitaan petugas BKSDA pada operasi penegakan hukum dan perdagangan satwa liar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.